Halo sahabat channel Lansia Sehat. Kesulitan tidur merupakan salah satu tantangan yang umum dirasakan seiring bertambahnya usia. Namun, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh sehingga tidur menjadi hal yang tidak semudah dulu? Dalam fase usia lanjut, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Salah satunya berkaitan langsung dengan sistem pengatur tidur alami yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Ini adalah jam biologis internal yang memberi sinyal kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Seiring bertambahnya usia, ritme ini mulai melambat, bahkan bisa mengalami gangguan. Akibatnya, waktu kantuk bisa datang lebih awal di malam hari, dan bangun pun menjadi lebih dini. Hal inilah yang membuat sebagian lansia tertidur pukul 8 malam, tetapi sudah terjaga pukul 3 dini hari. Selain ritme sirkadian, produksi hormon melatonin, yaitu hormon pemicu rasa kantuk, juga ikut menurun. Kelenjar pineal, yang bertanggung jawab menghasilkan hormon ini, tidak seaktif dulu. Inilah salah satu alasan mengapa walau tubuh terasa lelah, tetap sulit untuk benar-benar terlelap. Tidur juga berkaitan dengan perubahan dalam arsitektur tidur. Arsitektur tidur adalah pola siklus tidur kita, mulai dari tahap tidur ringan, tidur dalam, hingga tidur REM. Pada lansia, waktu tidur dalam, deep sleep, berkurang secara signifikan. Padahal, di fase inilah tubuh memperbaiki sel-sel, memperkuat imunitas, dan memulihkan energi. Akibatnya, tidur menjadi mudah terganggu, dan ketika terbangun, tubuh tetap merasa letih walau jam tidur tercukupi secara kuantitas. Selain itu, faktor psikologis tak bisa diabaikan. Perubahan peran dalam keluarga, kehilangan orang terdekat, atau sekadar perasaan sepi bisa membentuk kecemasan halus yang menetap. Rasa cemas ini seringkali tidak muncul dalam bentuk yang jelas, namun diam-diam mengganggu ketenangan pikiran menjelang malam. Pikiran yang mengembara tanpa arah seringkali menjadi penghalang utama datangnya rasa kantuk. Tentu saja, kondisi fisik dan kesehatan yang memburuk juga berperan besar. Nyeri sendi, penyakit jantung, asma, atau gangguan pernapasan lainnya dapat menjadi alasan utama tubuh menolak untuk rileks. Tidak sedikit lansia yang mengeluh karena baru merasa nyaman saat duduk atau harus tidur dengan posisi khusus agar tidak sesak. Hal ini tentu menambah beban bagi tubuh yang seharusnya bersiap untuk istirahat. Namun, perlu diingat, tidak semua perubahan tidur pada lansia berarti gangguan serius. Sebagian besar adalah proses alami yang bisa disiasati dengan pemahaman dan kebiasaan yang tepat. Justru disinilah pentingnya pengetahuan, agar kita tidak langsung khawatir, tapi tahu bagaimana meresponsnya. Tidur bukan sekadar aktivitas melepas lelah. Ia adalah bagian penting dari mekanisme tubuh untuk bertahan hidup. Tidur yang baik berperan dalam memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kestabilan gula darah, mendukung fungsi otak, dan tentu saja menjaga suasana hati tetap cerah keesokan paginya. Maka dari itu, mengenali akar masalah tidur yang kerap dialami di usia lanjut menjadi langkah awal yang sangat penting. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan mengupas tuntas satu persatu penyebab paling umum mengapa tidur sulit datang, dan tentu saja, disertai cara-cara lembut dan praktis untuk mengatasinya. Semua akan disampaikan dalam bahasa yang ringan, tanpa mempersulit, dan tetap berdasarkan ilmu yang dapat dipercaya. Tidur bukan hanya hak bagi mereka yang muda dan bugar. Tidur nyenyak adalah hak semua orang, termasuk sahabat yang saat ini mungkin merasa semakin sulit memejamkan mata. Maka mari kita lanjutkan perjalanan ini. Kita akan mulai dengan menggali penyebab pertama yang sering luput dari perhatian, kecemasan ringan yang mengganggu ketenangan tidur. Penyebab 1, gangguan kecemasan ringan yang tak disadari. Setelah memahami bahwa tidur yang terganggu pada usia lanjut bukan sekadar persoalan usia, kini saatnya kita menelusuri lebih dalam. Salah satu penyebab yang paling sering tidak disadari adalah kecemasan ringan yang menetap, sebuah gangguan yang pelan tapi pasti bisa menggerogoti ketenangan malam hari. Kecemasan pada lansia tidak selalu tampil dalam bentuk yang dramatis seperti panik atau ketakutan luar biasa. Justru, ia sering datang dalam wujud yang sangat tenang, hampir tak kentara. Sebuah pikiran kecil yang terus berputar. Rasa tidak enak tanpa sebab. Perasaan bahwa ada yang belum selesai, atau ketakutan samar akan kesehatan, keluarga, bahkan masa depan. Kecemasan semacam ini seringkali tidak diucapkan, tidak dikeluhkan, bahkan dianggap wajar. Namun, tubuh kita, terutama otak, merespons dengan sangat serius.
Pikiran yang tak berhenti memutar skenario khawatir akan merangsang sistem saraf simpatis, yakni sistem yang membuat tubuh berada dalam mode siaga. Jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi dangkal, dan otot tegang, semua adalah sinyal bahwa tubuh belum siap beristirahat. Kondisi ini memicu peningkatan kadar kortisol, hormon stres yang sangat aktif di pagi hari, tetapi seharusnya menurun saat malam. Jika kadar kortisol tetap tinggi ketika malam tiba, maka rasa kantuk akan tertunda, dan tidur menjadi gelisah, penuh mimpi yang membuat bangun terasa lelah. Salah satu ciri khas kecemasan ringan ini adalah sulit memulai tidur, atau terbangun tengah malam dan tidak bisa kembali tidur. Bahkan, ketika akhirnya tertidur, kualitasnya sangat rendah. Tidur tidak memberikan perasaan segar, malah membuat tubuh terasa seperti baru saja melewati perjalanan panjang. Penyebab kecemasan ini bisa sangat beragam. Beberapa muncul dari pengalaman pribadi, seperti kehilangan pasangan, perubahan peran dalam keluarga, atau ketidakmampuan melakukan hal-hal yang dulu mudah dilakukan. Ada pula kecemasan yang berasal dari perubahan kondisi fisik, seperti tubuh yang tidak sekuat dulu, daya ingat yang mulai berkurang, atau kekhawatiran akan penyakit. Namun yang paling sering, kecemasan ringan muncul karena kurangnya ruang untuk mengungkapkan isi hati. Tidak semua lansia memiliki teman bicara yang memahami. Bahkan di dalam rumah sendiri, terkadang perasaan disimpan dalam diam. Ini adalah bentuk kelelahan emosional yang lama-lama mengendap, lalu berubah menjadi gangguan tidur. Mengenali kecemasan ini adalah langkah awal menuju tidur yang lebih tenang. Kita tidak perlu menghadapinya dengan obat langsung. Justru, pendekatan terbaik adalah lewat cara yang lembut dan alami. Mulailah dengan rutinitas menulis singkat di malam hari. Menulis apapun yang terlintas di kepala, tanpa perlu rapi atau panjang. Aktivitas ini membantu memindahkan beban dari kepala ke atas kertas, memberi ruang kosong bagi pikiran agar lebih tenang. Lakukan juga latihan pernapasan perlahan, cukup 5 menit sebelum tidur. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Pola ini memberi sinyal pada otak bahwa sudah waktunya beristirahat. Jika memungkinkan, dengarkan suara alam yang menenangkan, seperti gemericik air, desir angin, atau burung malam. Suara-suara ini bukan sekadar pelengkap, melainkan memiliki efek menenangkan sistem saraf secara ilmiah. Penting juga untuk menciptakan ruang percakapan yang aman dalam keluarga. Mungkin bukan setiap hari, tapi sesekali bercerita tentang apa yang dirasakan bisa menjadi penghilang kecemasan paling mujarab. Tidak perlu solusi, cukup didengarkan saja. Kecemasan bukan tanda kelemahan. Ia adalah reaksi tubuh terhadap perubahan besar dalam hidup. Ketika kita memberi ruang untuk mengenal dan meredakannya, malam pun akan menjadi lebih bersahabat. Rasa kantuk akan datang tanpa dipaksa, dan tidur akan terasa lebih alami. Dengan memahami bahwa gangguan tidur bisa berakar dari kecemasan ringan yang kerap tersembunyi, kita akan lebih bijak dalam mencari solusi. Bukan dengan menekan gejala, tetapi dengan merawat penyebabnya. Selanjutnya, mari kita lihat faktor lain yang sering mengacaukan tidur para sahabat usia lanjut, pengaruh obat-obatan harian yang tanpa sadar mengganggu pola istirahat. Bab berikutnya akan membawa kita menelisik jenis-jenis obat tersebut dan cara menyiasatinya secara bijak. Penyebab 2. Konsumsi obat yang mengganggu pola tidur. Setelah memahami bahwa kecemasan ringan bisa menjadi pengganggu tidur yang tak kasat mata, kita kini memasuki penyebab kedua yang tak kalah penting, pengaruh obat-obatan yang rutin dikonsumsi lansia. Seringkali, gangguan tidur bukan berasal dari kondisi tubuh itu sendiri, melainkan dari respons tubuh terhadap zat-zat yang dikonsumsi setiap hari, dengan tujuan memperbaiki, tetapi justru berdampak pada istirahat malam. Banyak dari sahabat lansia yang saat ini mengonsumsi obat untuk tekanan darah, kolesterol, jantung, asam urat, hingga pengencer darah. Obat-obatan tersebut tentu sangat dibutuhkan, namun tidak semua bereaksi netral terhadap siklus tidur. Beberapa bahkan diketahui secara klinis dapat mengganggu produksi melatonin, merangsang sistem saraf, atau menyebabkan buang air kecil lebih sering di malam hari. Salah satu contohnya adalah beta blocker, jenis obat untuk tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Obat ini dapat menurunkan kadar melatonin dalam tubuh. Akibatnya, rasa kantuk tidak datang secara alami, dan walau sudah berbaring, tubuh tidak menunjukkan sinyal siap untuk tidur.
Lalu ada obat diuretik atau yang biasa disebut obat pelancar kencing. Fungsinya untuk mengurangi kelebihan cairan dalam tubuh. Namun efek sampingnya adalah sering terbangun tengah malam untuk ke kamar mandi. Gangguan ini, meski terlihat sepele, bisa merusak siklus tidur dalam jangka panjang karena tubuh terputus dari fase tidur nyenyak secara terus-menerus. Beberapa jenis obat untuk depresi ringan atau gangguan suasana hati pun memiliki efek stimulan pada sebagian individu. Meskipun ditujukan untuk membantu perasaan menjadi lebih stabil, beberapa varian justru membuat otak tetap aktif saat malam. Ini menyebabkan tubuh sulit memasuki kondisi istirahat penuh. Perlu juga diperhatikan suplementasi vitamin dan mineral tertentu. Suplemen zat besi, vitamin B kompleks, atau kombinasi multivitamin yang dikonsumsi malam hari kadang memberi efek tambahan energi. Meski bertujuan baik, mengonsumsinya terlalu larut bisa membuat tubuh terjaga lebih lama dari seharusnya. Namun, penting untuk diingat bahwa bukan berarti semua obat harus dihentikan. Justru, yang dibutuhkan adalah pemahaman mengenai waktu konsumsi dan komposisi obat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh di usia lanjut. Banyak obat yang sebenarnya bisa digeser waktu konsumsinya ke pagi atau siang hari untuk menghindari gangguan malam. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mencatat waktu tidur yang terganggu dan menghubungkannya dengan obat yang dikonsumsi sebelumnya. Pola akan mulai terlihat, apakah sulit tidur terjadi setelah minum obat tertentu atau setelah konsumsi suplemen yang sama. Langkah selanjutnya adalah berdiskusi terbuka dengan dokter atau apoteker, menyampaikan dengan jujur apa yang dirasakan. Banyak dokter akan terbuka memberikan solusi, seperti mengganti jenis obat dengan efek samping lebih ringan, menyesuaikan dosis, atau menyarankan suplemen alami sebagai pendamping. Selain itu, sahabat bisa mulai membiasakan kebiasaan minum obat dengan jeda minimal 2 hingga 3 jam sebelum tidur, kecuali obat khusus yang memang ditujukan untuk malam hari. Tubuh butuh waktu untuk memproses kandungan aktif dalam obat sebelum benar-benar siap beristirahat. Jika obat tidak bisa diganti, maka bisa diimbangi dengan strategi menenangkan menjelang tidur, seperti relaksasi, mandi hangat, atau teknik pernapasan yang membantu menurunkan aktivitas sistem saraf. Dengan begitu, meskipun tubuh menerima efek samping dari obat, pikiran tetap bisa dikondisikan untuk siap istirahat. Ada juga solusi dari dunia herbal yang bisa membantu menetralisir efek stimulasi ringan dari obat, seperti teh chamomile, lavender, atau daun kelor kering yang diseduh hangat. Meski tidak langsung membuat tertidur, minuman ini mampu memberikan sinyal rileks ke sistem saraf. Yang terpenting dalam menghadapi penyebab ini adalah tidak menyepelekan gangguan tidur yang terasa setelah konsumsi obat. Setiap reaksi tubuh adalah bentuk komunikasi yang harus didengar. Dengan pemahaman dan pendekatan bijak, gangguan tidur yang berasal dari obat bisa diatasi tanpa harus mengorbankan kesehatan utama. Kita telah melihat bagaimana zat yang masuk ke dalam tubuh bisa secara tidak langsung mencuri kualitas tidur yang berharga. Dalam bab berikutnya, kita akan beralih ke aspek lain yang sering luput diperhatikan, padahal sangat memengaruhi tidur malam, kurangnya aktivitas fisik yang memadai di siang hari. Penyebab 3, aktivitas fisik yang terlalu rendah. Setelah memahami bagaimana zat-zat dalam obat dapat menyentuh sistem istirahat tubuh secara halus tapi berpengaruh besar, kini kita mengarah pada kebiasaan harian yang diam-diam memperburuk kualitas tidur, kurangnya gerak tubuh atau aktivitas fisik. Tidur dan gerak memiliki hubungan yang erat, ibarat siang dan malam dalam siklus kehidupan. Ketika tubuh aktif di siang hari, ia menghabiskan energi yang pada akhirnya menciptakan kebutuhan untuk dipulihkan melalui tidur. Namun, saat aktivitas berkurang secara drastis, terutama pada usia lanjut, tubuh tidak merasa perlu tidur karena belum cukup lelah secara alami. Banyak sahabat lansia yang kini lebih banyak menghabiskan waktu duduk, baik karena kondisi fisik yang menurun, rasa malas yang tak disadari, atau rutinitas harian yang tidak lagi menuntut banyak gerakan. Dari pagi hingga malam, tubuh berada dalam posisi statis, duduk saat sarapan, duduk saat menonton televisi, duduk saat berbincang, dan kadang tidur siang berkepanjangan. Tanpa disadari, ini membuat tubuh kehilangan sinyal biologis bahwa malam hari adalah waktu untuk pemulihan. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Gerakan, sekecil apapun, merangsang sirkulasi darah, memperkuat kerja jantung, serta menstimulasi hormon kebahagiaan seperti serotonin dan endorfin.
Hormon-hormon inilah yang mendukung relaksasi mental dan fisik menjelang tidur. Sebaliknya, saat tubuh kurang bergerak, peredaran darah menjadi lambat, metabolisme menurun, dan perasaan lelah pun tidak datang secara wajar. Aktivitas fisik juga sangat penting dalam menjaga paparan terhadap cahaya alami, terutama sinar matahari pagi. Cahaya ini tidak hanya memberi kehangatan, tetapi berperan besar dalam mengatur ritme sirkadian. Paparan sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi melatonin secara optimal di malam hari. Tanpa cukup cahaya, otak kehilangan penanda waktu, dan tubuh menjadi bingung kapan harus tidur atau terjaga. Namun, tentu saja, yang dimaksud dengan aktivitas fisik di sini bukan olahraga berat. Bagi lansia, aktivitas ringan namun teratur jauh lebih bermanfaat. Misalnya, berjalan kaki pagi selama 15 hingga 20 menit, membersihkan halaman rumah, menyiram tanaman, atau sekadar berdiri dan melakukan peregangan tiap 1 jam saat duduk lama. Gerakan kecil seperti ini jika dilakukan rutin akan memberi sinyal positif ke tubuh bahwa energi telah digunakan, dan saat malam tiba, tubuh pun siap beristirahat. Kita juga bisa menyusun jadwal sederhana untuk memberi tubuh irama harian yang sehat. Bangun pada jam yang sama setiap pagi, bergerak perlahan di luar ruangan jika memungkinkan, lalu hindari tidur siang lebih dari 30 menit. Dengan begitu, waktu istirahat di malam hari tidak akan terganggu. Selain itu, bisa dicoba latihan ringan sebelum tidur, seperti gerakan peregangan leher, bahu, pinggul, dan pergelangan kaki. Latihan ini bukan hanya membuat tubuh nyaman, tetapi juga membantu melepaskan ketegangan otot yang menumpuk sepanjang hari. Saat otot rileks, tubuh lebih mudah masuk ke fase tidur dalam. Dalam kasus tertentu, senam ringan atau yoga lansia bisa dijadikan bagian dari rutinitas harian. Aktivitas ini tak hanya melatih kelenturan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran. Kombinasi antara pergerakan fisik dan fokus pada pernapasan bisa mempercepat rasa kantuk di malam hari. Yang paling penting, jangan memaksakan diri. Kunci dari aktivitas fisik untuk tidur yang berkualitas adalah konsistensi, bukan intensitas. Gerakan yang dilakukan dengan senang hati dan secara teratur jauh lebih bermanfaat dibanding 1 kali olahraga berat yang membuat tubuh kelelahan dan pegal keesokan harinya. Tubuh yang bergerak dengan wajar akan menyambut malam dengan lebih tenang. Tidur pun bukan lagi usaha yang dipaksakan, melainkan proses alami yang muncul karena tubuh benar-benar membutuhkannya. Setelah membahas pentingnya gerak, kini saatnya kita menyelami kebiasaan lain yang kerap menjadi biang keladi gangguan tidur, yakni konsumsi makanan dan minuman tertentu di malam hari. Bab berikutnya akan membongkar pola konsumsi yang tampak biasa namun ternyata sangat berpengaruh terhadap kemampuan tubuh untuk tertidur. Penyebab 4. Konsumsi makanan dan minuman tertentu di malam hari. Setelah membahas bahwa tubuh yang kurang bergerak menjadi sulit untuk mengantuk secara alami, kini kita beralih pada faktor yang tak kalah sering menjadi penghambat tidur nyenyak, apa yang kita makan dan minum di malam hari. Mungkin sebagian dari sahabat berpikir bahwa makanan hanya berdampak pada kenyang atau lapar. Namun kenyataannya, apa yang dikonsumsi menjelang tidur memiliki pengaruh besar terhadap kualitas istirahat malam. Kombinasi makanan, minuman, dan waktu konsumsi yang kurang tepat bisa membuat tubuh tetap aktif di saat ia seharusnya beristirahat. Salah satu yang paling sering luput dari perhatian adalah gula. Banyak kudapan malam, seperti kue, roti manis, atau camilan kemasan, mengandung kadar gula yang cukup tinggi. Gula ini memicu peningkatan kadar glukosa darah secara cepat, yang diikuti oleh lonjakan energi. Tubuh meresponsnya dengan kewaspadaan, bukan ketenangan. Hasilnya, pikiran tetap aktif, jantung berdegup lebih cepat, dan rasa kantuk tertunda. Selain itu, banyak makanan mengandung karbohidrat sederhana, seperti nasi putih dalam porsi besar, mie instan, atau roti putih, yang juga memiliki efek serupa. Makanan jenis ini cepat dicerna dan memicu lonjakan energi. Meskipun terasa mengenyangkan, tubuh tetap berada dalam keadaan terjaga setelahnya, membuat transisi menuju tidur menjadi lebih lambat. Minuman berkafein pun menjadi salah satu penyebab klasik. Tak hanya kopi, namun juga teh hitam, minuman soda, dan bahkan coklat panas bisa mengandung kafein dalam jumlah cukup untuk mengganggu tidur, terutama jika dikonsumsi di atas jam 5 sore. Kafein adalah stimulan yang bekerja langsung pada otak, membuat sistem saraf tetap aktif, dan menunda produksi hormon melatonin.
Tidak sedikit juga yang terbiasa minum air berlebihan sebelum tidur dengan harapan agar tubuh tetap terhidrasi. Namun, kelebihan cairan bisa memaksa tubuh untuk buang air kecil di tengah malam. Tidur yang terganggu akibat keinginan ke kamar mandi seringkali menyebabkan terputusnya fase tidur nyenyak dan bisa membuat tubuh merasa lebih lelah esok paginya. Sementara itu, makanan berlemak tinggi atau gorengan juga memberi beban kerja tambahan bagi sistem pencernaan. Saat tubuh sedang berupaya mencerna makanan berat, ia menunda proses relaksasi dan memperpanjang waktu tubuh dalam keadaan aktif. Maka dari itu, makan malam dalam porsi besar, apalagi dengan kandungan lemak tinggi, bisa menjadi penyebab utama sulit tidur. Namun bukan berarti malam harus diisi dengan perut kosong. Justru lapar berlebih juga bisa mengganggu tidur, karena tubuh merasakan tekanan dari rasa tidak nyaman di lambung. Yang terbaik adalah menyusun pola makan malam yang ringan, seimbang, dan dilakukan minimal 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur. Beberapa pilihan menu malam hari yang mendukung tidur nyenyak antara lain: pisang matang, mengandung magnesium dan potasium yang membantu relaksasi otot. Oatmeal polos, sumber karbohidrat kompleks yang melepaskan energi secara perlahan tanpa memicu lonjakan gula darah. Telur rebus, sebagai sumber protein ringan yang memberi rasa kenyang tanpa membebani pencernaan. Susu hangat rendah lemak, mengandung triptofan, zat yang membantu produksi serotonin, hormon pendahulu melatonin. Jika ingin menikmati minuman hangat, sahabat bisa memilih teh herbal seperti chamomile, daun kelor kering, atau serai, yang dikenal mampu menenangkan sistem saraf tanpa kandungan kafein. Teh herbal ini bekerja seperti pelukan lembut bagi tubuh, memberi sinyal bahwa waktu istirahat telah tiba. Selain memperhatikan jenis makanan dan minuman, penting juga memperhatikan kondisi makan. Makan terburu-buru, sambil menonton televisi atau sambil memikirkan banyak hal, membuat pencernaan bekerja lebih keras. Sementara makan dalam suasana tenang, perlahan, dan dengan penuh kesadaran, memberi dampak positif tidak hanya pada sistem pencernaan, tetapi juga pada kesiapan tubuh untuk istirahat. Pola makan malam yang tertata tidak hanya membantu tidur malam lebih cepat, tetapi juga memperbaiki kualitasnya. Ketika pencernaan berjalan dengan baik dan tubuh merasa cukup nutrisi tanpa kelebihan, hormon tidur akan bekerja secara alami dan rasa kantuk akan datang tanpa perlu ditunggu-tunggu. Kini kita telah memahami bagaimana makanan bisa menjadi pengganggu atau justru sahabat tidur malam. Selanjutnya, kita akan menelusuri penyebab yang sering dianggap sepele namun sangat penting, ketidakteraturan jadwal tidur itu sendiri. Bab berikutnya akan menunjukkan bagaimana waktu tidur yang berubah-ubah dapat merusak seluruh sistem tidur lansia. Penyebab 5. Ketidakteraturan jadwal tidur. Setelah menelusuri bagaimana pola makan dan minuman malam dapat memengaruhi istirahat, kita kini memasuki salah satu akar masalah tidur yang kerap tak disadari, jadwal tidur yang tidak konsisten. Meski terdengar sederhana, perubahan kecil dalam waktu tidur dan bangun dari hari ke hari dapat merusak keseimbangan alami tubuh secara mendalam, khususnya pada usia lanjut. Tubuh manusia bekerja berdasarkan pola yang disebut ritme sirkadian, sebuah sistem biologis yang mengikuti siklus 24 jam, dipandu oleh cahaya, suhu, dan kebiasaan harian. Ketika kita tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, sistem ini berjalan selaras. Namun, ketika jadwal berubah, tidur terlalu malam, bangun terlalu siang, atau tidur siang terlalu lama, ritme ini menjadi kacau. Akibatnya, tubuh kehilangan arah, tidak tahu kapan harus aktif, dan kapan harus tenang. Pada lansia, ritme ini cenderung lebih sensitif terhadap gangguan. Karena produksi melatonin dan hormon tidur lainnya telah menurun secara alami, tubuh menjadi semakin bergantung pada sinyal eksternal, seperti cahaya matahari dan kebiasaan tidur, untuk mengenali waktu istirahat. Ketika sinyal tersebut berubah-ubah, otak kesulitan memproduksi kantuk yang konsisten. Salah satu kesalahan umum adalah membalas kurang tidur malam dengan tidur siang yang panjang. Sekilas, ini tampak logis, jika tidak cukup istirahat semalam, maka tubuh perlu menebusnya siang harinya. Tapi nyatanya, tidur siang yang terlalu lama, lebih dari 30 hingga 45 menit, akan mengganggu siklus kantuk di malam hari. Akibatnya, rasa segar muncul di waktu yang salah, dan tubuh kembali terjaga saat seharusnya bersiap tidur. Demikian pula dengan kebiasaan tidur terlalu malam pada hari-hari tertentu. Misalnya,
saat menonton acara televisi favorit hingga larut malam, atau menunda tidur karena merasa belum mengantuk. Walau hanya 1 atau 2 jam lebih lambat dari biasanya, pergeseran ini bisa berdampak besar, terutama jika dilakukan berulang. Tubuh akan kebingungan, dan mulai menggeser jam biologisnya, menciptakan pola tidur baru yang tidak stabil. Untuk mengembalikan keteraturan ini, langkah pertama adalah menetapkan waktu tidur dan bangun yang konsisten, bahkan di akhir pekan atau saat tidak ada aktivitas pagi. Meski awalnya terasa sulit, dalam beberapa hari tubuh akan mulai mengenali ritmenya sendiri. Kunci utamanya adalah disiplin dan kesabaran. Bangunlah pada waktu yang sama setiap pagi, tanpa menunda. Jika kantuk malam belum kunjung datang di awal proses penyesuaian, jangan langsung kembali ke tempat tidur. Gunakan waktu tersebut untuk aktivitas tenang, membaca buku ringan, menulis jurnal harian, atau duduk dalam keheningan. Hindari menatap layar televisi atau ponsel karena cahaya biru dari layar akan menekan produksi melatonin dan malah memperpanjang waktu terjaga. Untuk tidur siang, batasi waktunya secara ketat. Cukup 20 hingga 30 menit, dan lakukan sebelum jam 3 sore. Tidur siang yang lebih lama dari itu akan mengurangi tekanan tidur di malam hari, membuat tubuh terlalu segar saat matahari tenggelam. Jika kesulitan tidur datang terus-menerus, jangan segera berbaring di tempat tidur dalam keadaan gelisah. Biarkan tempat tidur menjadi simbol istirahat, bukan tempat berpikir. Duduklah sebentar di kursi, lakukan relaksasi ringan, atau dengarkan suara alam yang tenang. Ketika rasa kantuk mulai muncul, baru kembalilah ke tempat tidur dengan tubuh yang siap untuk beristirahat. Perlahan namun pasti, tubuh akan belajar kembali. Ritme tidur yang teratur menciptakan ketenangan batin, meningkatkan hormon pemulih, dan memperbaiki suasana hati secara menyeluruh. Tak hanya tidur malam yang membaik, tapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Setelah membedah 5 penyebab utama sulit tidur pada lansia, mulai dari kecemasan, obat, kurang gerak, makanan malam, hingga jadwal tidur yang tidak konsisten, kita kini akan bergerak menuju solusi praktis yang bisa dilakukan langsung di rumah. Bab selanjutnya akan memandu sahabat membentuk rutinitas malam yang tenang dan penuh kehangatan, sebagai jalan alami untuk menyambut tidur tanpa paksaan. Cara alami mengundang kantuk. Setelah mengenali 5 penyebab utama sulit tidur yang umum terjadi pada usia lanjut, kini kita beranjak pada langkah yang dapat langsung diterapkan. Membangun rutinitas malam yang menenangkan, sebagai jembatan antara tubuh yang aktif di siang hari dengan istirahat damai di malam hari. Banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa kantuk akan datang sendiri jika tubuh lelah. Namun kenyataannya, khususnya pada usia lanjut, kantuk perlu diundang dengan cara yang lembut dan teratur. Tubuh memerlukan sinyal-sinyal kecil yang konsisten setiap malam untuk bersiap menutup hari. Rutinitas malam bukanlah rangkaian kegiatan rumit. Justru yang terbaik adalah yang sederhana, mudah dilakukan, dan memberi sinyal bahwa hari telah selesai, dan kini waktunya tubuh kembali ke pelukan istirahat. Salah satu langkah awal yang efektif adalah membatasi paparan cahaya terang menjelang tidur. 1 hingga 2 jam sebelum tidur, redupkan lampu di dalam rumah. Gunakan lampu berwarna hangat atau kuning lembut untuk menciptakan suasana tenang. Cahaya terang, terutama dari layar ponsel dan televisi, dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang menandakan waktu tidur. Setelah itu, sahabat bisa melanjutkan dengan aktivitas ringan yang bersifat menenangkan, seperti menyeduh teh herbal hangat, membaca buku dengan alur ringan, atau menulis beberapa kalimat di jurnal pribadi. Aktivitas ini tidak perlu lama, cukup 15 hingga 30 menit, tetapi dilakukan secara konsisten setiap malam. Lama-kelamaan, tubuh akan mengaitkan kegiatan ini dengan waktu tidur. Bagi sahabat yang senang dengan sentuhan air, mandi air hangat atau sekadar merendam kaki dalam baskom hangat dapat memberi efek luar biasa. Air hangat membantu melemaskan otot, melancarkan peredaran darah, dan memberi sinyal fisik bahwa tubuh sedang bertransisi menuju ketenangan. Jika memungkinkan, tambahkan sedikit garam Epsom atau daun herbal kering seperti daun kelor atau serai untuk menambah efek relaksasi. Langkah berikutnya yang sering diremehkan, namun sangat ampuh, adalah latihan pernapasan atau meditasi ringan. Duduk tenang di kursi atau di tepi tempat tidur, tarik napas perlahan selama 4 hitungan, tahan selama 2, lalu hembuskan perlahan selama 6 hitungan. Lakukan ini selama 5 menit.
Pola ini menenangkan sistem saraf, memperlambat detak jantung, dan memberi ruang bagi pikiran untuk diam. Jika pikiran terasa terlalu aktif, atau muncul kekhawatiran kecil yang sulit dikendalikan, sahabat bisa mencoba mendengarkan suara alam, gemericik air, suara hujan, desir angin, atau kicau burung malam. Suara-suara ini bekerja seperti pelukan lembut bagi pikiran, mengurangi keramaian batin, dan membawa suasana hati menuju keseimbangan. Penting untuk menjauh dari percakapan yang berat atau tayangan yang menegangkan menjelang tidur. Apa yang masuk ke pikiran sebelum tidur akan memengaruhi kualitas istirahat secara langsung. Maka, pilih suasana yang damai, hindari berita negatif atau pembicaraan penuh kekhawatiran. Simpan pembahasan serius untuk pagi hari, saat tubuh dan pikiran lebih segar. Jika sahabat tinggal bersama keluarga, mintalah pengertian agar suasana malam dijaga tetap tenang. Suara televisi yang keras, lampu yang menyilaukan, atau obrolan larut malam bisa menjadi gangguan besar bagi mereka yang berusaha membangun kualitas tidur. Untuk melengkapi rutinitas ini, pastikan tempat tidur dalam kondisi bersih, rapi, dan nyaman. Gantilah spray secara teratur, atur bantal sesuai kenyamanan leher, dan pastikan suhu ruangan tidak terlalu panas atau dingin. Kamar tidur bukan sekadar tempat tidur, ia adalah ruang penyembuhan tempat tubuh memperbarui energi dan memulihkan seluruh sistem. Dengan rutinitas yang konsisten, tubuh akan belajar bahwa ada waktu untuk sibuk dan ada waktu untuk berhenti. Perlahan, kantuk tidak perlu dipaksa. Ia akan datang dengan sendirinya, seperti tamu yang setia, karena tahu telah dipersilakan dengan baik. Setelah memahami kekuatan rutinitas malam yang lembut dan alami, mari kita perhatikan lingkungan tempat kita tidur. Bab berikutnya akan membawa kita masuk lebih jauh ke penataan kamar tidur yang mendukung kualitas istirahat, dari pencahayaan hingga suara, dari tempat tidur hingga suhu ruang.